Terima kasih Pak Yudi dan Mas Sofar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu berdiri, udah saya itu berdiri ya. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taslim. Namanya Taslim aja ya, nggak usah ditambahin Joy. Taslim aja, Taslim saya. Alhamdulillah saya datang ke sini bersama dengan istri tercinta. Yang mana? Istri. Yang mana? Jangan salah. Jangan salah. Punya Bu Deci. Alhamdulillah, saya sehari-harinya sibuk ya bukan sibuk ya, kegiatannya di bidang pertanian, pertanian padi di wilayah Grobogan. Saya dari wilayah Purwodadi, Grobogan, jadi sekitar 60 km dari Semarang ke arah timur. Jadi ada yang Mas Khairul dari Jepara, Mas dari Kudus, saya yang tahu lah. Tadi ada teman juga yang dari Purwodadi kemarin gitu kan, siapa tadi? Pas waktu sholat ngobrol. Pak Aris. Mana Pak Aris ya? Pak Aris itu teman saya dari STM gitu. Alhamdulillah kemarin acara Narobang saya ajak untuk ikut di pengajian rutin 2 minggu sekali di ETB. ETB itu panjangnya Pak kemarin? Ibnu Tuhan Building. Saya perkenalan ini acaranya ya, jadi kesibukan di bidang pertanian. Kemudian saya sudah keluarga, istri 1, anak 2, baru 2. Alhamdulillah cewek semua, yang 1 kelas 3 SD, yang 1 TK kecil. Ini sekalian berbagi, alhamdulillah kemarin saya mewakili Semarang di acara Sosmed Warrior di Kebumen. Fotonya gimana? Sosmed Warrior di Kebumen gitu. Jadi ini ambasadornya Semarang, mewakili Semarang kemarin Bu untuk ikut Sosmed Warriornya Gerakan di Indonesia. Ini sekaligus juga kita ingin menyampaikan ada gerakan di Indonesia, gerakan di Indonesia. Sekarang kita ingin apa istilahnya itu tambahkan kecepatannya melalui sosmed ini. Nah, kemarin ada pelatihan Pak Taslim ini mewakili Semarang kemarin. Ya, terima kasih Mas Willy. Jadi kemarin habis malam itu Pak ada acara apa ini, saya tanya sama istri, ikut ya, boleh? Saya izinkan ikut. Biayanya piye? Penting makasih. Malah biayanya malah ditanggung Pak Willy sendiri. Ditanggung dari panitia, dari kantor. Saya tidak tahu ya, padahal ya saya insya Allah siap dia sendiri. Itu gambaran sosmed warrior, maksudnya gimana ya? Sosmed warrior adalah pokoknya itu ya. Jadi pejuang di gerakan, istilahnya kalau di peperangan propaganda. Jadi gerakan di dunia online. Jadi selama ini kan IMF untuk tulang punggungnya kan, IMF kan tulang punggungnya Beli Indonesia. Jadi IMF itu kan punya turunan lagi, jadi gerakan Beli Indonesia itu. Jadi gerakan Beli Indonesia itu kan selama ini banyak offline. Jadi kayak Bu Deci itu ke daerah-daerah gitu. Kemarin Bu Deci juga ke Kebumen juga ya, terima kasih. Mantau kita di sana. Jadi kemarin perwakilan 2 orang, saya dan Mas Mufid. Ini alhamdulillah Mas Mufid masih sibuk di kuliah, dia berjuang luar biasa juga. Alhamdulillah hari ini tidak bisa datang. Kemarin tak WA ada kesibukan di kuliah itu. Jadi gambarannya untuk Sosmed Warrior itu dari pusat kita punya fanpage, jadi punya grup relawan Beli Indonesia. Jadi teman-teman nanti bisa join di Facebook ya, Facebook relawan Beli Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa tak tulis di sini ya.
relawan di Indonesia. Relawan di Indonesia. Itu saja Mas Taslim yang menjelaskan. Ya, ini ditulis sama Mas. Jadi di kontak Astersik nanti muncul, insya Allah muncul relawan beli Indonesia. Nanti teman-teman bisa bela Indonesia. relawan beli Indonesia, bela Indonesia. Oke, relawan beli Indonesia, bela Indonesia. Kemarin waktu di dokumen saya langsung tidak baca komplit ya, mungkin ini salah satu kelemahan saya juga. Jadi komplitnya ini relawan beli Indonesia, bela Indonesia. Kalau teman-teman ketik relawan beli itu nanti auto searchingnya langsung tulisnya itu langsung muncul relawan beli Indonesia, bela Indonesia. Teman-teman bisa, saya sarankan ya, jadi bisa join di sini nanti untuk ambil bagian dalam gerakan ini, gerakan di dunia online. Jadi sosmed warrior itu untuk like, comment, dan share. Jadi dengan di sini mungkin teman-teman ada, mungkin banyak juga ya yang bisnis di online ya. Tadi saya alhamdulillah kenalan dengan Mas Damar, jadi Mas Damar online juga tadi ya. Jadi kalau di Facebook itu kalau semakin banyak komen yang status yang di like, komen, dan share, itu ranknya nanti itu akan di atas terus gitu. Jadi kenapa dibentuk sosmed warrior itu untuk apa namanya, untuk like, comment, dan share. Jadi kalau ada di fan group relawan Indonesia ini ada status dari pusat, status itu dari, biasanya yang buat status itu dari apa namanya, dari peserta juga, dari admin, ada juga yang dari peserta. Itu nanti kebanyakan selama ini dari admin ya, Pak Ustadz, Pak Nasrullah ya, Pak Nasrullah Al-Jufri ya. Jadi nanti di sana banyak like, banyak komen, teman-teman bisa ikut share. Jadi nanti dengan like, comment, share, insya Allah gerakan beli Indonesia akan menjadi tren topik di dunia online. Gitu. Itu cukup dari saya. Kandian yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada Pak Budi sendiri berarti menjelaskan bisa tambahan. Jadi IBF di Indonesia memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Jadi kita belajar di IBF, kita juga berjuang di Indonesia, melindungi produk-produk Indonesia, membela Indonesia. Kita membeli produk teman kita bukan karena lebih baik atau lebih murah, tapi karena produk teman sendiri. Intinya itu. Nanti, nah ini cara untuk mengenalkan gerakan ini lebih luas lagi di Indonesia dengan cara di sosmed. Silahkan Pak, lanjutkan pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari Jepara dan alhamdulillah ini pemula Pak. Ya, saya pemula. Bukan berarti pemain lama itu bukan Pak ya, tapi pemula, betul-betul pemula. Jadi baru tahu IBF itu 2 hari yang lalu kenal sama Mas Nanda. Saya dari Jepara itu membawa pasukan 3 ya. Sebelah saya dan satu pojok sana yang paling tengah gagah itu ya, bodyguard saya itu Pak. Soalnya kemana-kemana itu mendampingi terus. Nah, nama saya Khairuzat. Nah, selama ini saya kesibukannya di rumah biasa, ya tidak pengusaha, tapi produsen. Nah, kalau pengusaha lain, kalau produsen tidak mungkin dengan bahasanya Pak Gofar lain dengan pengusaha. Tapi kita produsen. Nah, produsen yang selama ini saya jalankan adalah dalam hal garment Pak. Ya, jadi Garment Pak ya? Ya, garment. Nah, kalau khusus produsen yang saya produksi itu celana kolor bahasa Jawanya. Celana kolor, kalau Bapak mau renang pakai kolor lah, celana seperti itu, celana olahraga yang mudah untuk dipelorotkan. Nah, itu celana kolor. Itu. Kenapa saya produksi celana kolor? Karena singkat, simple, dan itu kebutuhan untuk harian. Gak mungkin orang pakai celana terus, celana panjang, gak mungkin. Pasti sampai di rumah ganti celana kolor. Nah, celana kolor gak mungkin 1, lebih dari 5.
Karena yang satu itu cepat sobek, jadi diteruskan. Makanya ibarat sama dengan bakso tadi. Ya, setelah makan besok ingin lagi. Itu celana kolor. Dan alhamdulillah tadi Pak Gofar sudah menyampaikan kriteria-kriteria ya. Ada bagaimana seberapa lamakah Anda berusaha, Anda menjadi pembisnis 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun disuruh ngacung semuanya tadi. Nah itu memang betul apa yang saya rasakan. Kebetulan saya itu sudah 15 tahun Pak. Bagaimana dengan hasilnya? Ini sekedar sharing ya Pak Yasan. Bagaimana hasilnya? Hasilnya sama halnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Abdul Gofar atau Pak Gofar. Pak Gofar. Memang kalau memang di mana kita melangkah tanpa ilmu, rasanya itu tidak akan menjadi cita-cita yang diraih itu ternyata nol Pak. Jadi memang ketika kita melangkah harus tahu ilmunya dulu. Nah, itu. Kemudian saya kemarin bincang-bincang sama kawan saya dari Jawa Timur, itu teman saya yang pakai muka seram itu yang di sana itu. Nah itu bincang-bincang di Semarang IBF itu di mana ya? Nah, baru ketemu kawan di Jawa Timur dikasih alamat dan nomor telepon. Dan pada hari ini ada acara dikasih tahu Mas Nanda, saya coba ikut ingin tahu apa misi dan misi IBF itu sendiri. Dan saya dari Jepara tadinya mau berdua, tapi berdua kok kurang seram, cari masukan lagi, dapat 2 tadi pagi Pak. Ya tadi pagi. Seharusnya itu tadi ya ada yang mau ikut 5, tapi ternyata ada kesibukan sendiri-sendiri, jadi sudah berangkat kita pagi-pagi tadi. Nah, rumah saya Jepara bukan di kota Pak, di dataran rendahnya. Makanya saya di sini di dataran tinggi itu kepala saya kliang-kliang Pak, habis makan ayam tadi, tidak terbiasa di dataran lebih tinggi. Jadi lihat sana ketanya bingung Pak. Saya ngerti timur itu bingung, kok jauh sekali, bediting kalau bahasa Jawa ini Pak. Karena tidak pernah di dataran yang lebih tinggi. Baru kali ini nyoker sopir mobil tadi itu handrem itu gak mau dilepas. Pokoknya handrem itu sambil getar tangannya Pak, takut kelorot, betul-betul kelorot. Nah, itu sopirnya tadi. Bahkan posnya apa itu? Untuk nginjek pos nelengnya itu gak berani melepas langsung, setengah-setengah sampai baunya pos neleng itu seperti bis. Nah, karena bawa venter jadi baunya seperti bis. Saking takutnya kelorot tadi Pak. Untuk kolornya nggak kelorot gitu aja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak Irwin. Silakan Pak. Ini karena waktunya memang tidak banyak. Nanti teman-teman silahkan menyampaikan profil usahanya. Jadi profil usahanya. Gitu. Tadi kalau tarik-tariknya nggak jadi bahas sebenarnya nanti. Jadi kita singkat agar apa? Agar teman yang lain bisa ngerti. Kira-kira oh ini bisa ini saya aja ngobrol dan sebagainya. Jadi kita arahkan seperti itu biar waktu yang tersedia cukup. Makasih Pak Irwin. Nama saya Rido dari Jepara. Siapa Pak? Pak Rido. Pak Rido dari Jepara. Usaha toko. Ke bawah. Nanti silakan kalau mau dilanjut tanya jawab setelah tahu bisa tanya jawab. Silakan Pak Rid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif dari Semarang. Saya pemula juga di IBF, diperkenalkan oleh Mas Harsono. Pekerjaan saya aktivitas sehari-hari agent properti. Saat ini memang jadi divisi penjualan di Adikarya Properti sama Kelipang Persada Mas. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua.
Perkenalkan, nama saya Suharsono. Aktivitas saya sehari-hari kebetulan masih karyawan di pemerintahan dulu, Pak. Jadi di dunia bisnis ini baru tahap belajar dan berkenalan dengan komunitas-komunitas yang satu passion. Jadi mohon bantuan dan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Selain di kegiatan sehari-hari saya juga di agen properti. Jadi pada kesempatan ini juga saya membawa kawan-kawan saya, kebetulan Mas Arif, saya ajak ke sini. Terus ada saudara saya Mas Budi dengan sebelah saya Pak siapa? Pak Yulianto ya. Imam. Ya. Pak Imam. Jadi demikian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Budi Yoko dari Kabupaten Tegal, tepatnya Selawi. Saya tahu ada acara IBF itu nggak sengaja diajak sama adik saya Sono. Terus kalau Mas Arif menyebutkan pemula, kalau saya menyebutkan diri saya di IBF itu sebagai pupuk bawang. Saat ini saya ada di bidang jasa bimbingan rekan. Jadi kalau ada gedung bocor atau pengecatan ulang itu nanti bisa menghubungi saya. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Apa tadi Pak? Building maintenance, perawatan gedung ya? Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitono Pranata. Ini dia manggil saya Mas Pranata. Kadang-kadang karena nama kecil saya Pitono itu. Maksud saya Kita ulang berarti. sekarang ini saya kalau saya Pranata dengan Mas Pranata. Saya kalau sama teman-teman bisnis ini kalau kita ikutan saya sudah betul. Saya di bidang arsitektur sama kontraktor. Juga saya masih belajar. Untuk jasa arsitekturnya saya kan online, jadi seluruh Indonesia bisa pesan ke saya. Tapi kalau untuk yang kontraktornya untuk sementara saya Semarang dan sekitarnya, mungkin Semarang, Bunda, Salatiga sampai di situ aja. Jadi kemarin ada tawaran di Sragen, karena nilainya di bawah 200 juta saya menolaknya. Wes, tangan buat Mas Pito. Pito. Pranata. Nah, jadi kalau misalnya untuk proyek di luar kota mungkin pertimbangannya di atas 500 mungkin buat biaya. Bedanya Pranata Aspek Pak ya? Iya. Luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini yang paling senior dari sisi usia katanya saya. Ciri-cirinya yang satu, pakai kacamata itu enggak tepat di mata, tapi kadang-kadang dijidat, tapi tanda-tanda tua. Jadi ini Mas Boba sama Mas Yuli ini treatment untuk orang tua agak berbeda dengan Anda. Nama saya Imam Prayogo. Saya tinggal di Ungaran. Untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan saya masih mencoba untuk memiliki hari ini beras merah organik, dan beberapa hari terakhir kita mencoba untuk bisnis beras yang non organik, yang beras putih, yang beras organik khusus untuk beras merah, beras coklat, dan beras hitam. Sementara itu yang bisa saya sharingkan kepada pihak-pihak. Terima kasih. Silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusron. Usaha saya alat bantu kesehatan kacamata. Kebetulan profesi saya secara resmi memang itu.
Jadi seperti pada umumnya orang kenal itu perawat dan tapi kalau saya itu khusus ke bidang refraksi, jadi tenaga medis di bidang refraksi. Kebetulan saya sudah bidang usahanya jual kacamata yang gampang orang paham. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusron ini yang punya optik tembalang Pak ya. Yang satu sudah bisa dibuka Pak Yusron? Yang satunya itu belum ya. Fokus di tembalang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pasta Bikuruga, tinggalnya di Ungaran sini, Karangjati. Untuk kesibukan sehari-hari masih bantu-bantu orang tua di warung makan. Insya Allah ini usahanya juga di kuliner. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Kurniawan. Saya dari Gajah, dekat Masjid Agung Jawa Tengah. Gajah Semarang di Gayamsari. Alhamdulillah dikenal di BPF ini memang baru tahun 2016 Januari, berenang oleh Pak Nur Sati juga. Dan sebenarnya alhamdulillah kenal sama Bu Neneng selaku owner atau di Smartwin, usaha saya di Smartwin sama investor salah satu bakso sama teman juga terang. Itu kalau kita mau memperkenalkan produk kita yaitu Smart Clean, yaitu untuk deterjen dan sabun dan cleaner lainnya. Di sini mungkin sudah ada beberapa teman yang sudah kenal Bu Neni ya untuk pembuatan sabun, dan Bu Neni sendiri kan sekarang sudah umurnya sudah hampir menginjak berapa? 60 tahun ya. Ini manis kan? Ya itu. Ini Bisa dibilang Bu Neni Bu, buat produknya Bu Neni. ya, bisa dibilang anak didiknya gitu. Ya, enggak, ya masih Bu Neni masih, tapi beliau jualan. Mas Erwin. Saya juga produksi sendiri, juga diajarkan Bu Neni juga untuk pemasaran juga begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang mau membeli produk atau mengonsumsi sendiri, kita beli memakai produk kita atau sebagai reseller atau belajar untuk membuat sabun dipersilakan, kita untuk mengajarkan di situ. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Handphone. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan bisa hadir di acara IEBF ini. Jadi sebelumnya nama saya Tri Widianto, boleh dipanggil Tri atau Widianto. Saya kenal IEBF kurang lebih 1 bulan yang lalu, dimasukkan grup oleh Mas Harsono. Terima kasih Mas Harsono. Karena sebelumnya saya ketemu beliau di grup yang lain, tiba-tiba kok saya masuk di grup IEBF. Jadi kemudian saya memantau dulu gitu kan, seperti apa sih IEBF gitu. Walaupun dalam kesempatan sebelumnya saya sudah pernah dengar mengenai Pak Happy dan Tarwono dan IEBF gitu. Jadi kalau saya sebelumnya sebenarnya dulu itu lulus kuliah saya punya usaha, tapi biasa kemudian usaha gagal-gagal, saya kerja jadi karyawan. Setelah saya 15 tahun bekerja di sebuah bank, baru 2 bulan yang lalu saya memutuskan untuk resign, dan ini saya mau mencoba kembali ke dunia yang lainnya lagi. Jadi kalau tadi ada yang bilang kuku bawang, saya lebih dari kuku bawang. Saya mau belajar lagi gitu kan. Nanti kalau teman-teman mau konsultasi terkait dengan perbankan, nanti bisa sama saya. Gratis, nggak ada biayanya. Dari bank mana dulu Mas? Saya di Bank Muhammad. Terakhir saya tugas di Balikpapan sebagai operation manager. Itu mungkin dari saya. Kalau bidang usaha saya dari dulu sebenarnya, kalau kadang-kadang saya dulu sering isi kelas itu, saya kadang-kadang juga malu nih kalau dulu waktu di bank justru di kelompok usaha disuruh isi mengenai bisnis gitu kan.
Karena kebetulan saya punya usaha juga, usaha transportasi dan travel gitu kan, rental bukan travel sih, rental. Cuman semenjak 15 tahun yang lalu saya juga sambil bekerja dan usaha yang mungkin ya saya sharing sedikit bahwa mungkin saya merasa bahwa yang dikasih sama Allah itu ya sama kita itu sudah diukur gitu. Jadi kalau karir saya lagi bagus, kemudian di kantor cash flow lagi bagus, di bisnisnya cash flow-nya turun gitu kan. Tapi begitu kemudian saya lagi ada kondisi tertentu di kantor cash flow-nya turun, bisnisnya cash flow-nya naik ya. Nah, saya sekarang sedang mau menguji kalau di kantor saya tutup cash flow-nya di bisnis seperti apa cash flow-nya gitu. Jadi yang saya terima kasih, mohon maaf berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami izin perkenalkan, nama saya Ismail Fahmi. Saya mungkin teman-teman IPF dan ada teman semua yang paling syukur sendiri. Dan ada lagi sih selain Anda, saya senang. Gitu. Saya alamat di Kudus. Alamat di Kudus untuk bidang usaha saya event organizer di bidang pariwisata, yaitu tour, paket dan paket wisata gitu. Jadi mengelola sebuah acara paket tour gitu. Nanti lebih lanjut bisa konsultasi dengan saya tentang alamat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar. Tadi Mas Fahmi belum cerita sih, Mas Fahmi itu juga termasuk lama di Westman. Jadi ya apa ya, itu juga ya. Saya juga cukup lama di Westman, mungkin 2 tahun ya. Mas Yuli itu ikut saya. Jadi kalau di BEF ada namanya Leader Forum, mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Pertama kali saya ketemu Mas Yuli itu bisnis saya itu membuat reklam, semacam reklam gitu, billboard, handboard. Lalu saya, ya kalau di Arab ada namanya jujur brutal ya Mas Yuli. Itu bisnis saya setelah komunikasi sama Mas Yuli, disuruh tutup gitu. Akhirnya sekarang saya bisnisnya untuk online tas gunung. Gitu, karena hobi saya suka gunung, saya jual tas gunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Damar, saya nggak tutup, tapi saya tanya, Mas Damar dapat duit nggak? Gitu. Karena nggak ada duit ya tutup aja. Gitu. Dan bisnis utama nggak dapat duit kan Bu. Jadi sekarang bisnisnya luar biasa. Beliau jualan tas gunung, tapi di online kan, dan saya lihat sekarang stoknya sudah 1 kamar itu penuh dengan tas gunung. Dan insya Allah ke depan akan semakin maju. Statusnya belum dijelaskan tadi, sudah punya calon belum? Belum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya nama Hanif Rizal. Kebetulan saya dari Kudus beserta teman-teman rombongan, ada beberapa tadi bersama Pak Nur Sati dan lain-lain. Untuk kenal dengan IIBF, saya alhamdulillah dari Pak Nur Sati juga, dan hampir berapa bulan ya, sekitar setengah tahun dari tahun 2015. Untuk aktivitas sehari-hari kebetulan saya juga sama, untuk distribusi produk edukasi khususnya belajar Al-Quran untuk menikah hafiz dan Al-Quran digital. Mungkin dari teman-teman di sini Bapak Ibu sekalian ada berkemitraan dengan kami ataupun mau produk dari kami, insya Allah bisa berhubungan dengan saya atau teman yang lain. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musona dari Jepara. Yang tadi saya diajak dari kakak saya. Siapa tadi Pak? Namanya Pak? Musonef. Musonef. Oh, saya dari Jepara. Untuk usaha saya sales marketing.
sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Itu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lesmana. Sudah berkeluarga, alhamdulillah anak 5. 5 Mas Andi. Ya, Resepnya gitu. Resepnya banyak makan sop durian. ya pokoknya resepnya banyak anak banyak rezeki belajarnya. Alhamdulillah saya saat ini sedang menggeluti di bidang kuliner karena mungkin memang passion saya di situ dari dulu. Karena background juga dulu jadi kuliner, maka saya terapkan sendiri dan saya buka sop durian sama minuman coklat cappuccino seperti itu. Dan usaha ini juga saya mitrakan alhamdulillah sudah ada beberapa mitra baik di Semarang sendiri, di Pati, Tangerang, Palembang dan Samarinda. Mungkin sementara itu kalau mamanya ada teman-teman yang berminat atau mungkin ingin menambah usaha di kuliner bisa saya bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya bisa hadir di keluarga besar IBF. Perkenalkan, saya Nur Sadi, asli dari Kudus. Alhamdulillah sangat bahagia bisa di keluarga besar IBF. Jadi saya ikut adalah di 2008, tetapi karena waktu itu saya baru belajar hidup, jadi mencari maisha atau penghidupan. Akhirnya di akhir-akhir ada acara lagi dan saya ikut gabung lagi. Saya sangat suka untuk belajar. Seperti tadi, latar belakang saya adalah yang lulusan aliyah. Untuk usaha saya sangat senang untuk selalu berbagi info dan saya sudah satu ketemu. Jadi belum seperti teman-teman yang bisa punya usaha sendiri atau membuat produk sendiri, tapi saya dulu mencari ya, kira-kira itu apa yang bisa nanti saya jadikan jariah, atau bahasa saya adalah menjadi sajadah panjang menuju roh saya untuk menjadi jariah waktu saya nanti akan dipanggil oleh Allah. Dulu selalu berbagi informasi kesehatan dan sekarang fokus untuk di edukasi. Jadi produk kami adalah Al-Kolam dan Cordoba Kids. Alhamdulillah Cordoba Kids adalah sudah produk milik Muslim. Tapi untuk sahabat semua mungkin nggak bisa nanti bisa supply untuk produk yang seperti ini. Ini kontennya adalah dari Institut Ilmu Quran Jakarta, sudah dari asli Indonesia. Tetapi untuk bahannya ini masih dari luar. Mungkin perusahaan teman-teman di sini bisa mencari link yang akhirnya adalah produk-produk ini bukan dari luar, tetapi dari Indonesia sendiri. Saya sangat bahagia sekali dan ini yang baru bisa saya lakukan. Saya suka mencari pemuda yang entah itu baru, mungkin dari sahabat semua yang di sini nanti kalau udah punya bisnis ataupun yang ada referensi, silakan dihubungkan dengan tim kami. Karena memang kami adalah freelance. Ada 2, freelancer sama keperusahaan pun tetap freelance. Jadi sistemnya adalah seandainya sahabat bermitra dengan kami langsung ada diskon 20% dan sistem dropship. Saya sangat bahagia setiap tahun tadabbur, mulai 2011 saya selalu mendapat tadabbur ke luar negeri, umroh, Turki dan yang lain. Tetapi tidak di situnya sebetulnya kalau bisa diwakilkan mau saya wakan, tetapi belum boleh begitu. Terima kasih, mohon maaf untuk apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Husni Mu'afan. Saya kenal di IBF juga referensi dari beliau Ustadz Nur Sadi dari Kudus. Sementara saya ini ya masih ikut orang tua di Jepara, tapi
usahanya di Kudus. Usahanya toko Al-Quran dan kitab di Kudus, namanya Mubarak Jaya Abadi, yang dinaungi oleh CV Mubarak Jaya Abadi. Ownernya saya sendiri. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin wakaf Al-Quran atau pesan Al-Quran dalam kuantiti yang banyak, itu bisa melalui saya, bisa menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi panggilannya Pak siapa? Husni. Pak Husni ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis Agandi dari Jepara. Sebenarnya saya produk seragam. Jadi kalau saudara-saudara punya karyawan punya seragam bisa pesan ke saya atau untuk seragam untuk sekolah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muslim ya panggilnya ya? Muklis ya? Pak Muklis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Fauzi. Ikuti TV IBF baru bulan-bulan kemarin. Ada referensi dari Pak Nurfadzi juga. Untuk usaha sama distribusi Al-Quran Digitalkan sama boneka pistol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Teguh Haryono. Saya dari Kudus. Kebetulan satu rombongan dengan Pak Nur Sandi. Aktivitas sehari-hari sebagai konsultan di Al-Qalam PT Tiara Satria, yaitu produk Al-Quran digital dan boneka Hafiz Habib. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya alhamdulillah sudah masuk di forum atas nama Pak Zuli. Satu lambatan Mas Tanah, Pak Imam, dan teman-teman yang lain. Untuk usaha yang sedang saya rintis, masih bikin kecil-kecilan, menjadi agen air oksi, tepatnya namanya Maslon Oksi di agen Balimanek. Bukan teman-teman, mudah-mudahan cepat membesar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Heri. Latar belakang masih mahasiswa semester akhir. Ini baru skripsi, alhamdulillah. Asli saya dari Salatiga, tepatnya di Kemiri Utara nomor 12, Salatiga, belakang kampus UKSW. Untuk saat ini usaha yang saya geluti, alhamdulillah saya punya kafe susu di Kemiri. Mungkin kalau rekan-rekan seandainya bermain berkunjung di Salatiga bisa mampir ke kafe saya. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun walaupun berskala kecil, alhamdulillah itu. Dan yang kedua yang saya geluti, saya bekerja sama dengan kakak saya membuat video organizer WO. Jadi mungkin bagi teman-teman ini sekalian promosi, kalau ada anak-anaknya yang nikah atau saudaranya mungkin yang butuh rias, nganten, dekorasi, catering, semuanya saya dan kakak saya membuat video organizer WO. Semuanya kita sudah persiapkan, mungkin harga, kualitas bisa lebih murah dan harga bisa lebih terjamin. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dan di sini saya baru pertama kali hadir di sini. Yang mengundang saya namanya Bapak Aim yang punya Susu Ungaran, itu rekan saya sesama bisnis kafe susu. Terus rekan saya Bapak Ibli
untuk yang mengundang saya di sini. Alhamdulillah saya di sini baru pertama. Mohon bimbingannya semuanya, rekan-rekan, teman-teman semuanya, karena saya baru pemula, ingin belajar bisnis, ingin menjadi pengusaha yang sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Ustadz Makarim, latar belakang masih seorang mahasiswa semester 6. Di sela-sela waktu kuliah saya, kebetulan sejak SMA saya sudah mulai bekerja, dan saat ini saya punya agen daging sapi dan juga konveksi. Nah, alasan kenapa saya memilih dua usaha tersebut, kalau kita melihat usaha itu kan pasti, semua usaha pasti bagus ya. Pada saat saya dari SMA, saya memilih usaha ini bagus, A bagus, B bagus, C bagus. Ternyata setelah pengalaman saya selama dari saya SMA tahun 2009, usaha yang bagus yang patut saya jalankan adalah usaha yang mentornya langsung dari orang tua. Nah, tetapi yang digarisbawahi adalah orang tua saya bukan seorang pengusaha. Bapak saya dulunya seorang buruh daging sapi biasa, jadi bapak saya yang membeli, bosnya saudara saya, dan ibu saya hanya penjahit. Kalau di desa itu kan penjahit paling ibu-ibu ya, mau lebaran, SD. Dari situlah saya mulai kembangkan, saya mulai pelajari seperti itu. Ternyata mentor dari orang tua itu memang mentor yang sangat luar biasa. Nah, terima kasih. Terima kasih. Ini suara apa sebenarnya ya? HP ya? HP-nya mau dimatikan dulu ya, biar ada anu ya? Sebentar aja, setelah saya pertama nyalakan lagi, biar gak ini error terus suaranya. Silakan Mas Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lukman, rumah di Sekarang, kampus UNES. Sementara ini tinggal di Sekarang dan Salatiga. Nah, keluarga saya, istri dan dua anak saya tinggal di Salatiga. Kemudian bisnis saya buka usaha percetakan di UNES, sudah berjalan 8 tahun. Kemudian saya sebagai agen properti, jadi saat ini saya menangani satu proyek properti yang ada di Banetayu, Sedayu Madani Cluster. Kemudian bisnis sampingan yang lain itu bisnis online, menjual produk pembalut kain untuk wanita. Ya mungkin beberapa dari peserta sini sudah dapat brosurnya. Itu sebenarnya istri saya, cuma saya membantu untuk online kan. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswo Nugroho. Saya biasa dipanggil Bowo. Saya hadir di sini karena sekitar mungkin 1-2 bulan lalu tiba-tiba saya dimasukkan grup di IPF 2 sekaligus, satu di jamaah IPF, satunya ke pengurusan gitu. Jadi kelihatan kelihatan senior. Di pengurusan saya dimasukkan sama Mas Karmadi. Mas Karmadi, saya lama kenal beliau karena beliau junior saya waktu kuliah. Udah ngomong junior kelihatan tua banget berarti ya. Kalau Pak Karmadi udah tua. Saya Pak Karmadi juga satu profesi di properti. Lalu di jamaah IPF saya dimasukkan sama Pak Putu kalau nggak salah. Saya sama Pak Putu sama-sama relawan di pesantren. Jadi teman-teman banyak yang tahu pesantren kontemporer untuk anak-anak muda. Jadi kita sepakat untuk teman-teman yang ada di sana sepakat untuk berdakwah di orang-orang yang awam.
Jadi yang datang ke sana kita pakai musik, pakai makan gratis. Ya yang datang ke sana anak muda, ada yang kadang rambutnya gondrong, ada yang tatoan dan sebagainya. Ramai sekali. Ada orang yang pengusaha galau, stres. Alhamdulillah setiap malam Jumat kita ada jamaah 300-an, 400-an yang ada di sana. Kita sekarang lagi bangun masjid namanya Masjid 1000 Pintu Tobat. Membuat teman-teman yang 2,5% mau disalurkan, kita menerima. Bareng sama Mas Landes juga di samping kanan saya ini. Mas Landes aktif, mungkin beberapa teman-teman tadi sekilas pernah ketemu di sana dulu. Monggo yang mau hadir setiap malam Jumat di pondok di Kalialam belakang Kribo. Saya 3 tahun yang lalu caburnya nyungsepnya busuk. Parah, sudah tidak bisa apa-apa. Mental saya pun sudah sempat drop gitu. Jadi yang ternyata yang berbahaya itu bukan bisnis bangkrut. Kalau bisnis bangkrut saya pikir pengusaha biasa, tapi kalau sampai mental sudah sampai bangkrut itu sangat berbahaya sekali. Ya alhamdulillah saya langsung galaunya cukup lama dan 6 bulan lebih. Agak lama karena saya masih mempunyai bisnis yang sudah 11 tahun masih hidup dan jadi sumber makan saya. Itu namanya imut-imut, itu jualan makanan harga Rp1.000 yang dijajakan ke sekolah-sekolah. Kalau di Banyuwangi atau di Semarang itu mungkin mengenal. Makanannya kayak tambura. Udah 11 tahun, ada 20 gerobak, ada yang gerobak sepeda, pakai gerobak roda 3, ada yang pakai motor. Saya bangga dengan bisnis itu karena orang yang bergabung dengan saya, orang-orang yang dari sisi pendidikan mereka sudah tidak mampu lagi untuk bisa bekerja, dari sisi umur sudah tidak bisa bekerja. Ada satu sahabat saya yang umurnya 73 tahun. Yang kebanyakan bergabung dengan saya sudah 7 tahun, 8 tahun. Sehingga saya bisa hidup dari situ, bisa makan dari situ. Ketika saya jatuh, sehingga waktu saya jatuh ya males-malesan gitu. Agak lama manggilnya, tapi berkat komunitas-komunitas yang saya ikuti saya bisa bangkit lagi. Salah satunya ini, saya berharap bisa menjadi network bagi saya, network buat semuanya bisa bermanfaat. Silahkan kira-kira saya bisa diperbantukan di mana, saya insya Allah siap. Di properti saya kebetulan akhirnya sekarang saya di properti. Sekarang sudah proyek yang kalau yang gede ini proyek yang kedua saya. Saya tidak mau, karena saya jatuhnya dulu karena salah satu faktornya perbankan, ya faktor utamanya diri saya sendiri, tapi kegedean piak gitu ya. Utangnya kakean gitu kan. Ini saya di properti saya mulai berkomitmen untuk tidak menggunakan uang bank. Jadi saya bekerjasama dengan pemilik tanah, saya bekerjasama dengan pemilik modal. Saya mempunyai investasi yang jangka panjang 18 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 2 bulan. Membuat teman-teman yang mau belajar bersama sharing ya, karena saya sudah baru belum terlalu lama, yang mau sharing belajar sambil menghasilkan uang bisa mungkin punya informasi tanah atau punya tanah yang belum liquid, bisa hubungi saya, mungkin bisa dikerjasamakan. Itu mungkin sedikit cerita saya. Kalau terlalu banyak bisnis saya sudah terlalu banyak yang jatuh, tapi ya tidak yang nyuncutnya dari sekitar 2 kali. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Landes Bergas Manuara. Enggak saudara. Sayangnya enggak saudaraan sama yang artis itu. Panggilannya Landes. Saya asli Semarang. Sekarang tinggal di Tembalang, rumah sekaligus merangkap tempat usaha. Kebetulan masuk di IBF sama seperti Mas Wowo. Sebelumnya kalau IBF saya tahu dari channel YouTube. Jadi habis itu kita dengar juga dari teman kita di Santren Delik, Mbak Dia Putu. Terus saya dimasukin di grup, memantau juga. Waktu ikut acara yang di ITB yang Pak Bambang itu sempat kaget juga, ternyata
ada Mas Nanda, udah temenan lama sama Mas Nanda, dan ada Mas Ibnu juga. Kebetulan kalau sama Mas Ibnu tetanggaan, kebetulan usahanya juga sama. Jadi saya juga buka studio foto, jadi basic core-nya saya di studio foto sama video. Sekarang kalau pengembangannya mungkin lebih ke persewaan alat-alat fotografi, videografi, sama multimedia juga. Namanya Uma Pictures di daerah Banjarsari Selatan. Itu kalau dari saya mungkin singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Widodo Bowo, panggilan saya Dodo. Saya usaha kuliner sudah 2 tahun dan alhamdulillah sekarang bangkrut, Pak. Udah sih itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Bagus Winarko Nugroho, agak dipanggil Bagus. Usahanya namanya Bagus Komputer. Ya, kita pikir gitu saja karena dari seluruh usaha di keluarga depannya bagus. Nah, di bidangnya servis laptop dan komputer. Sudah berjalan hampir 3 tahun. Untuk marketnya di kampus, kalau misalnya saudara semua di sini ke kampus ada 3 ya, UNES, Undip sama Ugris, kemudian PGRI. Cari aja Bagus Komputer. Monggo mau sharing-sharing. Sebelum ke komputer, jualan online dulu pas ramenya BlackBerry ya, BlackBerry sama apa itu yang terus kemudian sekarang ke SP, fokus ke laptop, di servis spare part sama penjualan, beli laptop second dan sebagainya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Ekmawati, biasa dipanggil Lia. Saya ini hadir bersama Mas Bagus dan bersama-sama juga membantu di Bagus Komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, ini istrinya Mas Bagus, direktur keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan. Saya istri dari Yoyo. Mas Yoyo. Istri dari Mas Yoyo. 12. Silakan. Hanya tapi males ya, malu, tapi hampir nggak mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beci, ini tertua di sini mungkin Mas Pak Imam. Usaha saya custom clearance, ada ahli kepabianan, ada 2 nama usaha itu atas nama Binari Trans dan adalah Nusantara Trans yang mau ekspor impor lewat saya. Terus berkali-kali coba sudah ikuti IBF lama, coba mau bangkit, tapi ya gimana, mau beli truk nggak mampu, kemudian diperbolehkan kalau itu akadnya itu sewa beli, tapi ternyata ya Pak ambil juga 2 truk udah terlanjur nyicil 2 tahun, ambil sama leasing terakhir itu. Jadi sekarang ini saya mencoba bertahan, nggak usah ambil leasing apa yang ada di operasional karena ngumpulin di cash. Ya itu aja, karena udah DP-nya 190, nyicil itu sebulan 17 juta, udah 2 tahun dan kok nggak ada tilasnya, bahkan belas gitu loh, diambil gitu aja enak aja gitu, diserahkan aja sama saudara-saudaranya. Ya sudah, sekarang ada beberapa unit itu saya diam saja untuk meneruskan itu. Terus mau mencoba kuliner, sudah trial dengan adik di 2 tempat, tapi belum disetting bagus. Sementara kita tes dulu ini rasa masuk enggak. Tapi cek dari kemarin kan yang jago masak itu standar Padang dan dari Makassar, mereka bilang enak gitu kan. Jadi nanti mungkin saya tanya dengan Coach Gofar untuk
memperpanjang intuisi itu supaya masuk ini. Kalau sudah ini kan kebetulan dia butuh uang untuk mantu, jadi saya mantu dulu, habis itu nanti mengumpulkan lagi untuk usaha. Soalnya ya itu nanti nggak pintar-pintar keblegong ini. Oke, sini perempuan tapi bisnisnya teronton ya. Trailer. Iya, betul. Saya itu kok yang nggak bosan-bosan dan saya juga heran kok. Oke, situ ya. Di situ terus itu loh. Ada nggak gede, tapi yang nggak mati terus. Kalau pabrik bilang itu sampai ngomong gini, ibu kelihatannya cocoknya memang di situ gitu loh. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Kesibukan apa ya? Baru belajar jadi reseller produk stiker kaos stiker. Ya. Iya. Kaos stiker itu juga punyanya teman IPF Bu ya? Oh, iya. Mas Adian ya? Mas Iya. Adian. Iya, baru belajar. Mas Siva, Mbak Siva. Mbak Siva ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Kunarti. Saya tinggal di Sampangan. Aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan juga membantu suami yang punya usaha penerbit dan distributor LKS bahasa Jepang. Untuk kantornya masih di rumah dan juga belum punya karyawan, jadi masih semuanya diselesaikan sendiri. Dan saya ingin belajar banyak dari teman-teman di IPF untuk bisa memajukan usaha saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan lanjut Mas Nada, belum kenalan. Nanti Mas Ibnu juga kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Indi waktunya. Saya Anda kalau agak sekarang agak udah jenggotan ya panggilnya Iman gitu. Ganti nama ya. Ganti nama, ganti brand dikit gitu. Usaha saya di bidang properti. Baru juga 2 tahun ini masih bertumbuh pelan-pelan karena baru bisa mengendalinya seperti itu. Saya sudah berkeluarga, istri masih inden. Belum berkeluarga? Iya, tapi keluarga saya di sini IPF. Oh, tak jodohkan dan dia nggak mau Bu. Iya. Ya, mungkin itu aja daripada kelamaan. Ada lagi sahabat saya yang belum kenalan, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi perkenalkan, nama saya Ibnu Pratomo. Alhamdulillah saya sudah menikah, istri 1, anak mau 3. Insya Allah mau 3 ini Juli insya Allah. Usaha saya potret digital foto studio. Itu bergerak di bidang basicnya adalah foto studio, hampir sama kayak tadi Mas Nanda, kebetulan tetangga kita satu gang beda gang doang ya Mas rumahnya gitu. Awal-awal dari foto studio kita basicnya hanya pas foto, kita punya produk andalan pas foto bebas jerawat. Jadi kalau teman-teman yang mau foto pas fotonya bebas jerawat ya ambillah ke studio ya. Diapain Mas? Alhamdulillah studionya diapain? Itu rahasia. Semuanya hilang. Kalau mampir kita ada 3 cabang, di Tembalang ada 2, di Prosudarto sama di BQ Square itu Jalan Banjarsari, sama di kampus UNES di Jalan Bandara. Kedepannya kita juga pengembangannya ke arah wedding, dokumentari sama video juga bisa. Terus kita punya potret konten itu bergerak di bidang, salah satunya juga ada undangan juga bisa.
Gitu. Saya bergabung di IBF ini ya kenal sih udah cukup lama ya, cuman pernah vakum juga, dikenalin sama Mas pertama itu Mas kosmetik Mas Wanto ya. Kebetulan ketemu waktu seminar itu, suruh ikut, akhirnya baru kesampaian itu mungkin setahun kemudian. Terus belakangan saya ikut leader forumnya, kebetulan saya ikut sama Mas Yuli. Akhirnya di tahun 2015 ini sampai sekarang ditunjuk sama Mas Yuli juga sebagai bantu-bantu lah di IBF. Demikian profil dari saya, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah semuanya sudah saling berkenalan. Siapa yang belum, Mas? Mbak. Ayo belum ayo. Malah Pak Yaya belum kenalan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak. Saya sudah diperkenalkan berkenalan. Kalau saya bertahan hidup Pak. Jadi saya ini lagi kritis logistik 1 tahun untuk warehouse sama desa packing sama retail. Saat ini saya berjalan bisa angkut pakai roda 3. Jadi walaupun berat saya kecil, saya pakai roda 3 sendirian. Dan ya itu aja sih Pak untuk usaha sih. Saya masih, kalau kata Mas Nanda itu saya spesialis buka Pak usahanya Pak. Spesialis buka juga spesialis tutup Pak. Jadi ya insya Allah nanti saya sama istri saya mau usaha bareng di situ, dan insya Allah nanti kita kontak ganti lagi sih Pak, dan itu jadi kita sampai semua hidup insya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih Maya. Alhamdulillah, dan tepat jam 3 ini kita nanti akan break sebentar untuk kafe break dan juga setelah pasar. Tapi sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan atau ingin memberikan masukan atau usulan atau apapun, ayo silakan. Silakan Pak Tri. Mana? Pak Tri Pak ya. Kantor. Kaliber. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dari saya, mungkin juga harapan dari beberapa teman yang lainnya di forum IBF ini. Kemarin saya lihat ada salah satu anggota yang sempat, kalau nggak salah itu Bu Neni ya, sempat menawarkan apakah kemudian beliau siap untuk diberi waktu presentasi dan kemudian dihadirkan kita kemudian bisa mengenal produknya sehingga kemudian bisa menjadi pemakainya dulu dan juga bisa berkembang dari sana. Intinya adalah harapan saya nanti di kesempatan berikutnya yang saya lihat di sini BF ada agendanya masing-masing dari anggota yang mungkin pengen memperkenalkan produknya di satu sisi, kemudian juga bisa kemudian jadi diambil, teman-teman bisa mengambil dari sisi manajemennya atau yang lainnya bisa diagendakan sehingga kemudian masing-masing anggota saling mengenal. Kalau toh mungkin tidak bisa memakai produknya pada saat itu juga pada saat yang lainnya, karena kalau pas sekali kan dalam waktu yang sempit kan tak mungkin bisa lebih detail ya. Di kesempatan berikutnya bisa lebih mendalam, termasuk mungkin kalau dari coach-coach yang ada kemudian bisa memperdalam dari bisnis semua anggota di sini. Harapannya kan kita bagaimana kita mau beli Indonesia kalau kemudian daya beli kita juga nggak ada kan, gitu. Bisa meningkatkan daya beli kita semuanya. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danto. Jadi masukannya sangat bagus sekali Pak. Insya Allah kita akan agendakan, akan kita istilahnya matangkan dengan teman-teman kapan atau bagaimana untuk bisa, karena memang harus begitu sebenarnya. Jadi kita harus tahu. Misalnya begini, misalnya Pak Danto punya rental mobil gitu ya. Jadi teman-teman sini kalau ada kebutuhan rental ya kepada Danto saja. Jadi kita kan seperti konsep Bila Indonesia itu seperti itu, Indonesia. Jadi kita
beli ke teman kita bukan karena rentannya lebih bagus atau lebih murah, tapi karena itu punyanya teman sendiri, sehingga lebih berdaya. Jadi kalau yang belum punya rumah kira-kira ya silakan beli ke rumahnya Mas Bowo gitu kira-kira. Nanti bisa dicicil seumur hidup, dicicil selama-lamanya, dan semurah-murahnya tadi katanya. Ini kan penawaran menarik, ya kan? Terima kasih Mas Dato, intinya masukannya bagus, nanti kita akan matangkan bagaimana atau forum apa kira-kira bisa menjembatani ini. Semacam klinik bisnis mungkin ya, atau apa persilangan hubungan kalau bisnis gitu Mas Dato. Kalian mengenalkan bisnisnya. Silakan kalau ada tambahan lagi. Silakan Pak. Ini saya kapan? Ini tadi belum selesai, baru bangkrut terus selesai. Bangkrut terus ngapain tadi ceritanya? Oke, saya lanjutkan. Saya mau tanya sama Pak Gofar ya. Oke, kebetulan sama kita sama-sama bisnis kuliner. Jadi sebenarnya gini Pak, saya itu nggak bangkrut total itu nggak Pak. Jadi saya di situ masih ada pendapatan, tapi itu kecil gitu. Nah, saya sudah mencoba buat faktor kalinya kalau di bisnis saya itu buka cabang. Nah, padahal kalau bisnis itu katanya para parameter kita harus fokus dulu sama satu cabang gedein. Nah, padahal saya bisnisnya itu di sebuah mall. Nah, kalau di sebuah mall berarti kalau traffic buat pengunjungnya ya pengunjung mall itu gitu loh Pak. Terus saya bingungnya, waduh ini gimana lagi nih caranya? Di situ buka cabang, akhirnya ya udah turun satu gitu kan, jadi bentuk satu gitu. Akhirnya tinggal satu di Paragon Mall di hypermartnya, itu saya tutup juga Pak. Padahal masih untungnya tapi dikit. Nah ini saya menginvestasikan waktu saya ke pembelajaran, ke internet marketing dan sebagainya bersama Mas Damardia yang membantu saya dan membuat saya ada di sini Pak. Oke gitu aja Pak. Jadi intinya tadi Pak, apa yang harus saya lakukan buat kembali lagi ke situ Pak. Apakah saya buka di sebuah ruko, sewa ruko, atau tetap bermain di sebuah mall? Padahal sekarang customer behavior atau ini bahasa Indonesianya apa namanya? Bahasa Indonesia apa? Customer behavior? Perilaku konsumen. Nah itu maksud saya Pak. Padahal perilaku konsumen sekarang berubah. Orang sekarang cenderung beli online, beli sepatu online, beli pakaian online, dan jarak orang ke mall itu sekarang menurun. Nah sekarang saya bingungnya di situ Pak. Udah makasih Pak. Terima kasih. Mas Dodo ya tadi ya? Iya Pak. Intinya begini, memang daya tahan seseorang itu beda-beda Mas. Kalau sudah sebuah perusahaan besar daya tahannya bisa lama. Jadi Rumah Sakit Sultan Agung itu merugi lebih dari 10 tahun, tapi dia tidak tutup. Pak Santoha itu megang tahun 89, untung tuh baru tahun 2000. Jadi selama 89 sampai 2000 itu rugi terus Rumah Sakit Sultan Agung. Jadi Pak Hasil itu mencari tahu bagaimana caranya supaya untung. Tapi satu ya keyakinan yang dipegang bahwa rumah sakit itu satu memberikan manfaat kepada banyak orang, dan kedua sudah ada yang membuktikan bahwa itu untung berhasil. Terutama rumah sakit yang non muslim itu rata-rata berhasil berkembang. Astra Agro Lestari kalau nggak salah ya namanya, salah satu anak perusahaan Astra di bidang sawit itu merugi selama 15 tahun, baru tahun 15 dia untung dan menjadi perusahaan besar untung. Nah, daya tahan seseorang itu berbeda-beda. Makanya tadi benar bilang Pak Ebi, tidak ada bisnis itu yang tutup karena rugi, yang ada karena tidak ada cash. Ukur kemampuannya Mas Dodo, cashnya kira-kira bisa bertahan untuk berapa lama? Satu. Itu selesai. Saya sebentar. Yang kedua, Mas Dodo, selama rugi itu berarti perlu perbaikan. Apalagi kalau rugi, perbaikannya harus lebih cepat. Saya nggak tahu konsumennya jenengan itu sukanya beli di mall atau beli di pinggir jalan atau online. Makanan Mas, makanannya apa? Ketan candy itu sejenis aroma manis gitu. Bahasa apanya ketan candy? Oh, aroma.
Ini katanya Bu Desi cocok semua. Sering beli? Oh, iya. Iya. Coba dicari. Kalau saya tidak tahu, terus terang saya tidak ahli bisnis kuliner. Kayak bisnis kuliner hanya investasi. Tapi tadi tidak berbisnis, bisa ditanyakan Mas. Tetapi intinya ada satu tools yang kemarin kita ajarkan namanya business roadmap, atau kalau tools itu versi internasionalnya namanya business model canvas. Itu dengan isi dengan teliti, dengan seksama, kemudian diuji coba. Karena itu menggabungkan antara operasional, marketing dan keuangan menjadi satu. Jadi memastikan apakah jualannya laris atau enggak, kemudian untung apa enggak, dan kita bisa melakukan apa enggak, tidak satu tools. Coba itu diisi. Mudah-mudahan selama cashnya masih tetap, meskipun itu rugi, nanti sedikit demi sedikit diperbaiki. Yang ceritanya Pak Bambang juga, beberapa cabang yang beliau dirikan tidak langsung untung, tapi sedikit merugi dan perlu perbaikan. Bahkan perbaikannya tidak besar. Jadi cabang saya tambahkan sedikit. Cabang beliau yang di Jogja itu omsetnya bisa naik drastis gara-gara apa? Ini kata beliau ya, gara-gara balihonya desainnya diganti. Gara-gara baliho desainnya diganti, itu bisa menaikkan omset sampai 100% dari omset yang ada. Nggak diapa-apain, hanya karena balihonya diganti. Ya, saya nggak ngerti itu, perlu tes dan ukur. Tetapi intinya kalau itu bisnis utama, sebisa mungkin jangan langsung ditutup selama punya cash, diperbaiki terus menerus. Saya kira itu jawabannya Mas Dodo. Itu gitu. Gimana Mas Yudi? Kalau ada yang bertanya lagi, monggo. Itu Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya tujukan kepada Pak Dofan. Pak Dofan lagi yang tadi awal-awal ketika saya datang baru 10 menit Bapak Dofan menyampaikan bagaimana sikap seorang pengusaha ketika mempunyai uang 5 juta. Kemudian sedangkan uang yang dimiliki itu 10 juta. Di sisi lain tagihan-tagihan beserta bayar karyawan itu 35 juta. Nah, kemudian yang saya tanyakan tadi Bapak, siapa itu namanya? Apa yang kita dahulukan? Piknik. Piknik katanya yang kita dahulukan piknik. Berarti menghindar dari apa yang harus tanggung jawab dia bayarkan kepada tagihan dan karyawan tadi. Nah, kasus tersebut Bapak Dofan tadi belum memberikan jawaban bagaimana solusinya, tapi terbengkalai di situ. Nah, kalau mungkin Bapak Dofan tanya saya bagaimana, sedangkan saya sudah tidak punya uang. Adanya kilo, saya jual kilo saya. Apakah jalan itu bisa digunakan? Ataukah saya punya motor, saya gadekan motor saya? Ataukah saya menjual barang saya dengan nilai yang sangat murah untuk menutup tagihan yang belum terbayarkan tadi? Nah, kepada Bapak Dofan, bagaimana solusinya? Karena hanya punya uang 10 juta, sedangkan tagihannya 35. Tanggal sudah tiba, besok tanggal 1. Nah, kalau Pak Dofan tadi menyampaikan kita mendahulukan diri sendiri. Di sisi lain, besok karyawan demo, nggak berangkat kerja. Nah itu, coba saya minta penjelasan dari Bapak Dofan. Terima kasih. Iya.
Memang semuanya pilihan yang berat Pak, pilihan berat. Saya juga pernah mengalami hal itu. Tetapi begini, orang yang dalam kondisi sempit, itu relatif tidak bisa berpikir jernih. Ya, materi ini sebenarnya ada di How to Be Debt Free. Dalam kondisi sempit, hutang banyak, sementara pemasukan belum ada atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka dalam kondisi persoalan yang berat, itu yang dibutuhkan itu sebetulnya bukan kemampuan untuk mengatasi masalah. Kemampuan mengatasi masalah itu nomor 2. Nomor 1-nya itu kemampuan bergerak, kemampuan tetap beraktivitas, tidak loyo. Karena kalau sudah dalam kondisi seperti itu, kita bisa down mental. Mental bisa down Pak. Jadi satu-satunya cara kita harus membuat diri kita, keluarga kita itu dalam kondisi yang mentalnya kuat dulu, kemampuan bergerak dulu. Kasus Mbak Hima dan Pak Saud di Klaten, beliau yang punya hutang 17 miliar, sekarang terakhir ketemu tinggal 11. Jadi 6 sudah terbayar, tinggal 11 miliar. Besoknya ada tagihan 2 miliar Pak, harus dibayar. Itu punya uang 50 juta. Pak Epi pesannya begini, sudah 50 juta itu buat bayar, ya tetap orang cukup. Nah, diri kondisinya Mbak Hima dan Pak Saud kondisi tertekan, stres Pak, tertekan. Gimana coba? 2 miliar ada uang cuma 50 juta. Sudah gini aja. Kamu ambil 5 juta untuk masuk 5 juta. Oh iya, 5 juta untuk sedekah. Tapi jangan titipkan orang lain, dirimu sendiri mengasihkan langsung ke orang lain. Besok itu Pak, bukan minggu depan, bulan depan, enggak Pak. Besok itu tagihan 2 miliar harus dibayar. Besok semuanya hanya 50 juta. 5 juta sedekah itu. Enggak masuk akal. Yang kemudian yang kedua, Mas, pasti ingat Mas. Terus kemudian pokoknya senang-senang dengan anak. Keluarga harus tidak, anak-anak tidak tersentuh oleh masalah. Tidak tahu kalau beban bapak ibunya itu berat. Yang ketiga siapkan untuk yang terakhir adalah sisa uangnya itu baru dibagi rata ke orang, tapi juga punya saving, pokoknya untuk kehidupan dulu 50 juta. Sudah itu saja. Besoknya dipraktekkan Pak, lego Pak. Apakah nggak ditagih? Ya tetap ditagih Pak. Apakah 50 juta terus nggak ditagih? Ditagih Pak. Yang mana-mana, tapi sudah enteng, karena apa? Setidaknya dirinya dan keluarganya dalam kondisi aman dulu. Sudah ditekan. Karena 50 juta pun ya nggak cukup Pak. 10 juta ya tetap nggak cukup buat bayar 35 juta itu tadi. Dahulukan diri. Ya kita bicara terus terang bahwa memang kita kondisinya tidak mampu, minta maaf, dan nanti kita berjanji akan berusaha untuk mengembalikan secepatnya. Itu jauh lebih apa namanya, lebih enteng Pak. Jadi kemampuan solusi nomor 2. Yang pertama itu yang penting tetap bergerak. Nah, tetap bergerak itu kalau mentalnya down, jangankan bergerak Pak, keluar rumah aja nggak berani. Pernah Pak mengalami itu Pak? Akhirnya keluar rumah nggak berani Pak. Kunci Pak. Kunci. Ditelepon orang, di telepon nggak berani ngangkat, di SMS nggak berani balas. Mau keluar rumah nggak berani, betul ya Pak? Pateni HP. Bahkan bisa jadi diancam sama orang. Pak, itu bukannya pengusaha kecil Pak, pengusaha gede juga menghadapi seperti itu Pak. Anda tahu Mokhtar Riyadi Pak? Mokhtar Riyadi itu pemilik Matahari Mall, Lipo, apalagi ya, Siloam Hospital Pak. Itu pernah anaknya Pak minjem uang di luar negeri.
Ya kalau dia ya nggak tanggung lah Pak peminjamnya, mestinya triliunan, nggak bisa bayar Pak, nggak bisa bayar, di telepon nggak mau ngangkat. Coba, jadi orang yang ngutangin di luar negeri itu telepon ini, ayo bayaran, nggak mau ngangkat. Yang ngasih utang itu dia nggak mau kan, pokoknya dia kabur Pak, lari Pak. Yang ngasih utang itu Pak, yang ngasih utang itu nyewa pembunuh bayaran dari Kroasia yang ngutangin San Francisco, orang San Francisco, dia menyewa pembunuh bayaran dari Kroasia datang ke Jakarta Pak, nyari yang namanya, saya nggak bisa sebut namanya, siapa sebut namanya nggak ya? Kalau nggak salah James Riyadi itu punya utang, ngumpet Pak, lari. Mokhtar Riyadi itu sampai bingung, stres itu. Akhirnya dia manggil mantunya yang namanya Pak Tahir, Datuk Sri Tahir yang punya Mayapada. Dan mantunya juga orang kaya juga, terkaya, pokoknya terkaya di Pak Tahir. Saya minta tolong, kamu bisa nggak temui pembunuh bayarannya di Kroasia yang lagi di sana? Ditemui Pak, ditemui. Ya Tahir begini saja, ya ini adalah satu kesempatan karena Pak Mokhtar itu pernah menolong saya sehingga saya jadi orang terkaya, bahasanya pernah minjemin uang, ya saatnya ini saya membayar jasanya. Ditemui Pak di salah satu hotel di Jakarta, disekap selama 2 hari Pak Tahir itu. Disekap selama 2 hari, sudah mau dibunuh. Saya nggak butuh kamu, mana adik iparmu? Ya dia, tapi karena Tahir ini merasa dia yang tidak berutang, ya dia santai Pak, dihadapi dengan tenang bahwa ya saya tidak bisa menyerahkan adik ipar saya karena bagaimanapun itu keluarga besar saya. Tapi saya yakinkan bahwa hutang itu pasti akan dibayar, tapi tidak bisa sekarang, minta waktu. Akhirnya pembunuh bayaran itu merasa apa namanya ya, bukan mengagumi ya, menghormati keberanian Pak Tahir menghadapi, padahal dia yang nggak berutang tapi dia mau menghadapi. Akhirnya Pak Gubernur Kroasia itu pulang dan dinego, akhirnya utangnya meminta restrukturisasi ya bahasanya ya, perbankan ya, utang. Tidak hanya bisnis kecil Pak, bisnis besar pun sudah mengalami hal itu. Tapi coba lihat, karena apa? Karena kalau kita tidak mampu bergerak seperti itu, jangankan nyari solusi Pak, justru malah orang ini tambah emosi. Ketika dihadapi Pak Tahir berani menghadapi, toh juga ada solusinya. Tapi Pak Tahir pertama kali bukan nyari solusi, dia juga nggak tahu Pak. Yang dia tahu, saya harus temui pembunuh bayaran itu untuk menyelesaikan masalah. Solusinya gimana? Ya nggak tahu. Ya nanti ngomongnya. Yang tidak dimiliki James Riyadi waktu itu adalah tidak mampu bergerak, nggak berani menghadapi. Nah yang pertama dilakukan itu adalah berani menghadapi. Bagaimana berani menghadapi kalau kita sendiri dalam kondisi yang terjepit? Kalau kita bisa melonggarkan diri kita, keluarga kita sudah tercukupi aman, baru kita bisa dengan tenang memikirkan orang lain, minimal untuk kebutuhan dasarnya. Gimana jawabannya? Iya Pak. Termasuk juga begini Pak, keputusan yang berat ketika dalam keadaan seperti itu, apalagi kita sudah tahu kalau bisnisnya tidak bisa menguntungkan, jadi hutang ditutup dengan hutang, itu tidak sarankan, harus di cut off. Saya pun melakukan cut off Pak. Dan ini bisnis furniture sudah nggak bisa saya lanjutkan. Kalau seperti ini terus, hutang saya tambah banyak. 2011 tak cut off, drag, wes tutup. Teman saya pada pergi semua, direktur saya menghadapi Pak, menghadapi karyawan-karyawan yang sudah pada protes, nggak terima. Belum order ada kok, dia apa namanya, ditutup, tiba-tiba lah, mendadak ya, dalam seminggu tuh nutup. Udah Pak, diancam supir juga. Ya saya menghadapinya sendirian, dan teman dan anehnya Pak, karena saya mungkin karena polosnya, jadi saya menghadapi itu ya, dan teman-teman yang direktur yang malah lebih sepuh Pak,
umurnya itu justru malah lari, dan anehnya dia selesai itu masalah, tapi untuk memutuskan berani menghadapi, tidak semua orang berani menghadapi itu. Ya itu jawaban saya. Mungkin kalau Mas Yuri ada jawaban lain atau Mas Solo yang pernah nyungsep itu ada jawabannya. Break ya. Begitu ya Pak. Nanti bisa dilanjutkan kalau masih kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Pak Bambang sudah tahu. Monggo kita sekarang menikmati Habib sebelah juga sekalian sholat asar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.